Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan kedua ya dengan mata kuliah ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan. Materi kita ini hari adalah peranan sumber daya alam dalam pembangunan. Sumber daya alam dan pembangunan. Pembangunan ekonomi salah satu tolak ukurnya merupakan jumlah output yang diproduksi oleh suatu negara. Jadi, semakin banyak jumlah output yang diproduksi menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan atau pembangunan ekonomi dalam suatu negara tersebut. Konsep sumber daya ekonomi dapat dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh Olin Donaldson, di mana sumber daya pembangunan pada dasarnya dibagi dalam 3 bagian, yang sering dikenal sebagai faktor produksi utama dalam ekonomi. Ketiga, sumber daya tersebut sebenarnya bisa diperluas dengan faktor keempat yaitu manajemen. Ketiga, sumber daya pembangunan. Ekonomi utama yang dimaksud di atas antara lain, yang pertama, natural resource atau non-man-made resource. Sumber daya ini merupakan sumber daya yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Keberadaan sumber daya ini melalui proses alamiah, artinya hanya proses alamiah yang mampu atau bisa menghasilkan daya. Yang kedua, human resource. Human resource merupakan sumber daya yang berasal dari diri manusia yang bisa berperan sebagai faktor produksi. Pengertian manusia sebagai human resource yang melihat penduduk tidak saja sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen. Yang ketiga adalah capital resource atau man-made resource. Sumber daya ini, capital resource, merupakan sumber daya yang bisa diciptakan manusia. Pengertian modal yang dimaksud di sini adalah investasi yang diperoleh melalui tabungan individu, masyarakat, atau perusahaan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Menurut Schaefer Rappel, ia menyatakan bahwa sumber daya pembangunan ada 4 macam, yaitu antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kelembagaan atau institutional resource. Selanjutnya menurut Apple, sumber daya alam dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah golongan pertama meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Yang kedua adalah golongan yang kedua disebut dengan net energy resource. Leonard Jobar yang membagi kelompok sumber daya antara lain tanah, tenaga kerja, dan modal dengan memasukkan unsur waktu. Menurut Leonard, sumber daya mempunyai tahapan periode, yaitu yang pertama, initial scarcity atau kelangkaan awal. Periode ini merupakan masa awal di mana masih terjadi kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya yang terjadi pada periode ini disebabkan karena ketidakmampuan untuk menggali atau menemukan sumber daya. Jadi faktor keterbatasan atau kemampuan untuk mendapatkan sumber daya yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang kedua, abundance atau berlimpah. Masa ini merupakan periode di mana manusia sudah menemukan dan menggali sumber daya. Pada masa-masa awal diketahui sumber daya jumlahnya relatif besar dibandingkan dengan penggunanya. Yang ketiga, chaining abundance atau kelangkaan. Periode ini merupakan periode kelangkaan. Kelangkaan yang terjadi pada periode ini disebabkan karena semakin meningkatnya kebutuhan manusia terhadap penggunaan sumber daya. Yang keempat, future scarcity atau kelangkaan masa depan. Periode ini merupakan kelangkaan sumber daya yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sumber daya alam sebagai faktor produksi. Planet bumi di mana tempat kita hidup luas dan ukurannya tetap. Penduduk yang menghuni planet ini jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan penggunaan sumber daya alam dan tingkat penyebaran limbahnya. Sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi ada sebagian orang yang beranggapan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya alam mempunyai hubungan yang negatif atau tidak searah. Jadi di sini kita dapat lihat ya bentuk grafik dari sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dengan jumlah tersedianya sumber daya atau non-sumber daya alam. Hubungan positif tersebut bisa terlihat dari kurva yang tergambar dalam hubungan tersebut
tersebut, yaitu mempunyai kemiringan yang positif ke kanan. Kurva tersebut menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan misalnya dari Y1 ke Y2 bergeser ke arah kanan, ya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah tersedianya sumber daya alam dari SD1 ke SD2. Jadi sumber daya alam 1 dan sumber daya alam kedua itu meningkat ke atas, ya. Bisa dilihat dari garis vertikal. Hubungan sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi, ya. Yang kedua ini adalah kemungkinan ini adalah pengaruh yang negatif, ya. Kurva tersebut menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan misalnya dari Y1 ke Y2 akan menyebabkan turunnya jumlah tersedianya sumber daya alam dari sumber daya alam 1 ke sumber daya alam 2. Kita lihat dari garis vertikal dan horizontalnya. Yang vertikal adalah sumber daya alam dan horizontal adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin banyak, ya, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Y1 ke Y2, jadi semakin menurunnya tingkat sumber daya alam yang tersedia untuk dikonsumsi. Hubungan pencemaran lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi ini berdampak negatif juga terhadap pertumbuhan lingkungan. Jadi dari gambar grafik ini bisa kita jelaskan adalah hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pencemaran lingkungan mempunyai hubungan yang positif. Ya. Hubungan yang positif itu berarti dampaknya negatif terhadap pencemaran lingkungan. Jadi apabila pembangunan meningkat misalnya dari Y1 ke Y2 akan diikuti dengan meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan dari P1 ke P2. Jadi bisa dilihat dari garis vertikal itu adalah pencemaran lingkungan dan garis horizontal di bawah adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi di satu pihak kegiatan proses produksi barang dan jasa menghasilkan sesuatu yang positif bagi manusia. Tetapi di sisi lain, proses produksi barang dan jasa menghasilkan sesuatu yang negatif bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya, karena menghasilkan polusi atau limbah yang berlebihan. Kluster industri Indonesia, ya, 63% itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, 12,6% itu terkonsentrasi di Sumatera. Bisa kita lihat dari dari berapa persen yang dibulatin, ya, pada setiap pulau-pulau. Kluster IKRT atau industri kecil dan rumah tangga terkonsentrasi secara spasial di kota-kota kecil dan daerah pedesaan, lain dengan IBM industri besar dan menengah yang cenderung berlokasi di kota metropolitan. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari proses produksi, ya. Dampak positif dan negatif kegiatan industrialisasi bagi manusia dan makhluk hidup yaitu dimulai dari proses produksi atau industrialisasinya, ya, masuk ke proses produksi dan industrialisasinya, menambah atau meningkatkan barang dan jasa atau menghasilkan barang dan jasa yang gunanya untuk dipakai, ya, atau dikonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Dalam proses produksi atau industrialisasi tidak terlepas dari berkurangnya atau menipisnya cadangan, ya, dampak negatifnya tersebut. Dan dampak negatif yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu termasuk, ya, limbah yang semakin meningkat, ya. Biasanya itu perusahaan yang memiliki pabrik kecil atau besar yang menghasilkan limbah. Dan itu akan berdampak negatif kepada manusia atau makhluk hidup lainnya. Sampai di sini, ya, materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan bersama. Lalu untuk tugas, ya, pada hari ini, tugas individu, ya, rutin dan dikumpul ini hari juga. Kamu bisa jelaskan pada mata kuliah saya ini, ya, pada peranan sumber daya alam dan pembangunan. Boleh kamu jelaskan, kembali sumber daya hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi pada 3 grafik, ya, 3 grafik yang saya telah jelaskan tadi. Boleh kamu
Tulis di kertas double folio sebanyak 2 halaman saja. Kirim ke grup mata kuliah ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.